Halo saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Saat ini saya sangat berbahagia kembali berjumpa dengan saudara-saudara untuk kita boleh berbagi informasi, inspirasi iman yang luar biasa ya, yang saya boleh sampaikan pada saat ini. Harapan dan doa saya semoga saudara-saudara semua dalam keadaan baik, diberkati Tuhan hari ini dalam setiap aktivitas hidup. Bahkan saudara dipenuhi dengan sukacita sorgawi. Amin. Dan mohon dukungan untuk mensubscribe channel saya. Dan kalau menurut Bapak Ibu bermanfaat video-video saya, silahkan share secara bebas, sehingga saudara-saudara juga akan mengambil bagian di dalam pelayanan kami. Baik saudara, materi saya saat ini adalah berkaitan dengan satu peristiwa yang luar biasa kembali untuk disampaikan, bahwa Alkitab adalah merupakan satu-satunya kitab suci yang betul-betul berisi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan manusia, sehingga manusia dapat mengetahui dan mengenal siapakah sebenarnya Allah yang patut kita sembah, yang patut kita imani dalam kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lanjut saja dengan materinya, bahwa dalam satu ketika ada seorang ibu, seorang perempuan yang adalah merupakan istri dari salah satu nabi-nabi yang ada di Israel. Dan nabi-nabi atau nabi suaminya itu sudah meninggal dalam pelayanannya. Dan perempuan ini tinggal seorang diri, menjanda dengan seorang anak yang ia miliki. Nah, tentu sebagai seorang janda dari seorang suaminya seorang nabi, kita dapat ketahui bahwa nabi-nabi pada umumnya hidup dalam kesusahan, hidup di dalam kesederhanaan, dan mereka tidak mengejar keuntungan seperti para nabi lainnya. Saudara, kalau kita melihat bahwa kehidupan kita sekarang sebenarnya jauh lebih baik dari kehidupan para nabi terdahulu. Mari kita melihat nabi-nabi yang ada. Nabi Musa adalah seorang nabi besar yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Tuhan, tetapi dia hidup di padang gurun sampai mati. Ia hidup dalam perkemahan sebagai orang asing, berpindah-pindah, dan ia tetap setia melayani Tuhan, karena dia tahu bahwa jika hidup di dalam Tuhan, maka perkara kehidupan masa depan adalah merupakan Tuhanlah yang akan mengaturnya. Dan dia percaya kepada Allah. Mereka semua tidak mengejar dunia, tetapi mengejar kehidupan yang disediakan oleh Tuhan. Kemudian kita melihat juga nabi-nabi lain seperti Yeremia, Nehemia, Yesaya, bahkan juga Yohanes Pembaptis. Mereka rata-rata teraniaya dan hidup di dalam kesusahan. Yohanes Pembaptis hidup di padang gurun, berikat pinggang kulit, ya, berbaju kulit, bahkan juga makanannya adalah belalang dan madu hutan. Nah, karena itu saudara, sebagai seorang nabi Tuhan, memang kita tidak bisa berharap kehidupan yang terlalu wah di tengah-tengah dunia ini. Sebab kalau kita sudah hidup di dalam kemewahan, kita akan melupakan Tuhan di dalam setiap kebaikan dan anugerahnya. Ya, Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa dia mengalami pergumulan di dalam kehidupannya, dan Rasul Paulus kemudian meminta kepada Tuhan agar supaya persoalan hidupnya diangkat. Tetapi Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sekilas tentang kehidupan para nabi zaman Israel yang hidup di dalam kesusahan. Dan pada saat ini seorang janda yang ditinggalkan oleh suaminya seorang nabi dalam kesusahan, kemudian dia datang mengeluh kepada Nabi Elisa. Ia berkata bahwa hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jadi saya lihat kembali bahwa janda ini memiliki dua orang anak ya.
Nah, kemudian selanjutnya apa yang terjadi, saudara? Persoalan diberikan atau disampaikan kepada hamba Tuhan Nabi Elisa bahwa dia seorang janda. Ia tidak memiliki apa-apa, tetapi yang dimiliki adalah hutang. Hutang yang banyak, ya, untuk membiayai kehidupan, mungkin kehidupan suaminya ketika masih melayani sebagai seorang nabi, dan selanjutnya mungkin membiayai kehidupan anak-anak, dan ia harus berhutang, sehingga pada saatnya penagih hutang jatuh tempo untuk datang, ya, meminta kepada janda ini, dia tidak memiliki uang yang cukup, bahkan dia hidup dalam kesusahan, saudara-saudara. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia datang kepada Nabi Elisa. Satu-satunya tempat mengeluh adalah Nabi Elisa yang sama-sama senasib sepenanggungan dengan suaminya sebagai seorang nabi. Kemudian Elisa menjawab, katanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Apa yang dapat kuperbuat sebagai seorang manusia? Tidak ada. Manusia terbatas, saudara-saudara. Elisa adalah manusia biasa yang terbatas, sama seperti kita. Hanya dia adalah orang yang taat kepada Allah dalam pelayanan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian Elisa berkata, beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Bayangkan saudara yang terkasih, keadaan daripada janda yang ditinggalkan oleh suaminya sebagai nabi ini. Hambamu tidak memiliki apa-apa. Artinya kosong sama sekali, saudara-saudara. Kehidupannya defisit, saudara-saudara. Kehidupannya minus, punya utang, dan di rumah tidak memiliki apa-apa. Tetapi ada satu yang ia punya, satu botol kecil yang berisi minyak goreng, ya. Mungkin sisa-sisa minyak goreng yang ia miliki. Hanya itu, saudara. Saudara bisa bayangkan, dan kita sangat prihatin dengan keadaan ini. Jika saudara berada dalam situasi ini, tentu kita sangat menderita, ya. Tetapi janda ini kemudian datang kepada Nabi untuk menyampaikan keluh kesahnya. Ia berkata bahwa aku hanya memiliki satu buli-buli minyak, ya, satu botol kecil minyak. Cuma itu yang ada padaku. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat dilakukan? Apa yang dapat dilakukan oleh Elisa dengan satu buli-buli minyak? Elisa mungkin tidak dapat melakukan apapun. Tetapi Allah Israel, Allah yang dilayani oleh Elisa, sanggup melakukan segala perkara yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi manusia. Ketika kehidupan janda ini sudah berada di ambang batas kehancuran, sudah pada batas ketidakmampuan, situasi kondisi yang sangat membahayakan hidupnya, di mana anaknya akan diambil sebagai gadaian, sebagai ganti hutang, dan dijadikan sebagai budak. Entah itu budak apa, ya. Namanya budak itu adalah suatu hal yang sangat hina, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian apa yang terjadi, saudara-saudara yang terkasih? Kemudian Elisa kemudian berkata kepada perempuan ini, pergilah, mintalah bejana dari luar, dan pada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ada sesuatu yang aneh yang disuruh oleh Nabi Elisa. Mintalah tempayan-tempayan, bejana-bejana, ya, gelon-gelon, ember-ember, ya dah, tong kalau ada, apa saja yang kosong-kosong bawa. Bejana-bejana yang kosong bawa. Kumpulkan itu, pinjam kepada tetangga-tetanggamu bejana-bejana yang kosong. Apa yang terjadi? Mari kita melihatnya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian diperintahkan atau disuruh oleh Elisa kepada janda ini, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh
angkatlah. Jadi yang diperintahkan oleh Elisa kepada janda ini adalah agar supaya dia masuk ke dalam kamar di mana janda menaruh bejana-bejana yang sudah kosong, dan tuangkanlah minyak itu, minyak yang satu buli-buli kecil itu ke dalam bejana pertama. Dan kalau bejananya sudah penuh dengan minyak, angkatlah, amankan, saudara-saudara yang terkasih. Kemudian pindahkan ke bejana yang lain. Akhirnya terus menerus demikian, saudara-saudara. Semua bejana yang ada di sana, yang kosong tadinya, yang dipinjam dari tetangga-tetangga itu, sudah penuh. Apa yang terjadi setelah itu, saudara? Bejana-bejana itu sudah penuh, terisi oleh minyak. Ini satu mujizat yang luar biasa yang dilakukan oleh hamba Tuhan. Seluruh bejana-bejana itu sudah penuh. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sampai di sini kita bisa menyimak kembali bahwa kehidupan kita mungkin sama seperti janda ini. Penuh dengan kekurangan, persoalan, penuh dengan hutang, ya. Karena itu datang kepada Allah Israel. Sampaikan penyampaian doa kita kepadanya. Masalah kita, keluhan kita. Allah Israel adalah Allah yang lebih besar dari setiap persoalan terbesar dalam kehidupan kita, saudara. Percayalah kepada Allah Israel. Saudara, jika kita datang dan berdoa, menyerahkan seluruh persoalan hidup kita kepada Allah melalui hamba-hambanya, maka sekarang sepenuhnya serahkan persoalan itu. Allah lah yang akan menyelesaikan setiap persoalan asal kita percaya kepadanya. Seperti peristiwa dalam cerita ini bahwa janda itu kemudian menuangkan seluruh bejana dengan minyak di buli-buli yang kecil. Minyak itu mengalir terus, mengalir dan mengalir, tidak pernah berhenti, saudara. Minyak yang satu buli-buli kecil itu kemudian dijadikan sebagai satu alat oleh Allah untuk mengalir dan mengalir, memenuhi semua bejana di dalam kamar itu, sehingga satu ketika sudah penuh. Ia bertanya kepada anaknya, bawalah kembali lagi bejana kepadaku yang kosong. Lalu anaknya berkata, sudah tidak ada bejana yang kosong, ibu. Semua sudah terisi penuh. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah perkara yang dibuat oleh Allah kepada seorang hamba Tuhan, ya, yang mau datang kepadanya meminta pertolongan. Karena itu, saudara terkasih dalam Tuhan, setelah selesai, ia menuangkan minyak dari buli-buli itu ke bejana-bejana yang ada. Akhirnya dia datang kepada Elisa dan memberitahukan perkara yang terjadi yang ia alami. Kemudian Nabi Elisa berkata, jualah minyak itu, kemudian hiduplah dari selebihnya. Saudara, jual dan bayar hutangmu, dan kalau ada kelebihan, hiduplah dari sana. Nah, saudara, minyak adalah merupakan sesuatu yang berharga. Sampai sekarang pun minyak adalah merupakan hal yang sangat berharga dan mahal. Karena itu, jika saudara memiliki sesuatu yang baik dalam kehidupan, ya, jangan simpan, tapi doakan hal yang baik itu, dan kemudian curahkan kepada bejana-bejana. Mungkin orang lain adalah bejana-bejana yang kosong. Tetangga-tetangga, saudara-saudara, kenalan-kenalan kita yang membutuhkan mujizat, minyak urapan daripada Tuhan, minyak kehidupan daripada Tuhan. Mari saudara, buli-buli rohani yang kita miliki, walaupun talenta saudara sedikit, tetapi saudara harus membawa kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku hanya memiliki talenta sebuli-buli ini, dan aku mau menyerahkannya kepadamu persoalanku. Dan maka Tuhan akan melakukan perkara yang besar dalam kehidupan saudara. Saudara-saudara kasih, mungkin minyak secara jasmani sedikit manfaatnya, ya. Maksud saya adalah manfaatnya hanya sebatas kehidupan di dunia. Tetapi minyak rohani, yaitu firman kebenaran, itu manfaatnya kekal sampai selama-lamanya, dan membawa saudara untuk bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Nah, karena itu saudara, sekali lagi hari ini
Saya juga adalah seorang terbatas yang memiliki talenta kecil, hanya sebuli-buli saja. Dan hari ini Tuhan memanfaatkan saya masuk di dalam channel YouTube ini dan mencurahkan buli-buli minyak yang ada di buli-buli hidup saya. Itulah firman kebenaran kepada bejana-bejana yang mendengar. Jika saudara adalah bejana yang kosong, isilah penuh kehidupan saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Dan setelah itu saudara yang terkasih, saudara juga akan bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan men-share video ini, sehingga sebanyak-banyaknya orang akan melihat dan menyaksikan betapa Allah Israel adalah Allah yang benar, Allah yang dapat melakukan segala perkara, Allah yang bersejarah dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, semoga kiranya video saya ini akan bermanfaat buat kehidupan rohani Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati setiap topangan yang diberikan kepada pelayanan yang kami lakukan, baik dengan men-share, dengan men-subscribe. Semua itu bermanfaat luar biasa dalam rangka pengembangan pelayanan selanjutnya. Terlibatlah di dalam pelayanan kami dengan membagikan video ini kepada semua orang, agar supaya mereka juga menerima minyak-minyak rohani untuk kehidupan dunia dan akhirat. Tuhan memberkati saudara. Semoga kiranya kita berjumpa di video berikutnya dengan ulasan-ulasan yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberi hikmat dan pengertian kepada kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.